Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Endro Wibisono, SPDMT. Saya adalah dosen program studi D4 Transportasi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kinerja bidang pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, Teknik Lalu Lintas. Pada mata kuliah Teknik Lalu Lintas menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana cara dosen memaparkan materi kepada mahasiswa, interaction adalah bagaimana cara dosen berkomunikasi dengan mahasiswa, dan assessment bagaimana cara dosen menilai, mengevaluasi kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa. Deskripsi pada mata kuliah Teknik Lalu Lintas adalah merupakan mata kuliah wajib dengan besaran SKS adalah 2 SKS dan ditawarkan pada semester ini. Pada mata kuliah Teknik Lalu Lintas menggunakan pendekatan Project Based Learning atau BPL, yaitu mahasiswa secara mandiri melakukan pengambilan data di lapangan, pengambilan data permasalahan lalu lintas, kemudian diolah ke dalam suatu standar operasional prosedur yang ditetapkan di sekitar. Pada mata kuliah ini memiliki 3 aspek, yaitu aspek delivery. Dalam aspek delivery disajikan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, terdiri dari 2 bahan kajian. Bahan kajian yang pertama adalah mahasiswa mampu berpikir logis, mampu mengidentifikasi, mengevaluasi suatu permasalahan, dan menganalisis cara perhitungannya, baik itu secara mandiri maupun secara berkelompok. Bahan kajian yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan perhitungan menggunakan aplikasi atau software, mengikuti perkembangan update software yang ada di dunia transportasi, khususnya teknologi lalu lintas. Pada mata kuliah Teknik Lalu Lintas ini saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama, Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia tahun 2023, kemudian Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI, dan referensi dari buku Oviar Tamin berjudul Perencanaan Pemodelan Transportasi. Aspek yang kedua adalah aspek interaction, yaitu mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran berupa student center learning. Mahasiswa aktif mencari informasi, melakukan kegiatan berdiskusi, baik itu secara langsung di kelas maupun menggunakan LMS Sindik dari Universitas Negeri Surabaya. Untuk LMS Sindik merupakan singkatan dari Sinau Digital UNESA, yaitu sudah terpadu dalam suatu sistem dari Siakat UNESA. Kita cukup klik dari Siakadu, kemudian muncul Sinau Digital, dan di sini tinggal memilih kuliah asinkronus dan memilih Sinau Digital UNESA atau Sindik. Dan untuk mata kuliah saya Teknik Lalu Lintas, di sini ada aktivitas berupa nilai kuis, rekap nilai, dan ada materi yang ada di dalam Sindik. Kita bisa klik di sini, ada peraturan perkuliahan untuk virtual learning menggunakan Sindik, dan di sini ada penilaian secara umum, bobot penilaian. Kemudian dalam Sindik ini juga ada materi yang sudah saya sediakan untuk mata kuliah Teknik Lalu Lintas, juga ada video penjelasan, ada berupa materi bahan ajar, dan juga ada mengambil beberapa referensi cara survei lalu lintas, dan juga ada penjelasan tutorial menggunakan aplikasi software yang diterapkan pada mata kuliah Teknik Lalu Lintas, yaitu software KAJI atau Kapasitas Jalan Indonesia. Di sini ada tutorial. Kemudian biasanya dalam kegiatan di Sindik kita menerapkan forum diskusi atau berupa tugas bagi mahasiswa supaya secara mandiri lebih aktif mencari informasi terkait materi dan membahas pemecahan permasalahan yang ada lingkup Teknik Lalu Lintas. Setiap pertemuan mahasiswa diberikan lembar penilaian yang menggunakan pendekatan studi kasus. Aspek yang ketiga adalah aspek assessment, yaitu dosen melakukan kegiatan menilai, mengevaluasi kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa, yaitu dengan bobot penilaian 20% partisipasi, 30% tugas,
20% UTS, dan 30% UAS. Selanjutnya saya akan menampilkan salah satu kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Teknik Lalu Lintas yang akan ditampilkan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Baiklah, sebelum mata kuliah Teknik Lalu Lintas ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk mata kuliah Teknik Lalu Lintas kita hari ini ada di pertemuan ke-9. Ya, pertemuan ke-9 ini adakah mahasiswa yang tidak masuk hari ini? Bisa Ya. menjawab Bapak. Ada satu mahasiswa tidak masuk atas nama Mahendra dikarenakan sakit. Mahendra sakit ya. Baik, terima kasih Mas Faiz selaku PJ dari kelas. Selanjutnya untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait capaian pembelajaran mata kuliah Teknik Lalu Lintas. Capaian pembelajaran yang pertama menjelaskan definisi dan ruang lingkup Teknik Lalu Lintas. Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan masalah lalu lintas, menjelaskan konsep tentang permasalahan lalu lintas, menjelaskan pengambilan data komposisi lalu lintas di saat survei, menjelaskan perhitungan kapasitas jalan, perhitungan tingkat pelayanan baik itu di jalan perkotaan maupun di simpang. Jadi pertemuan ke-9 ini capaiannya adalah nanti mahasiswa mampu menjelaskan proses pengambilan data lalu lintas saat survei, kemudian mampu menghitung kapasitas jalan maupun simpang, dan mampu menghitung tingkat pelayanan jalan maupun simpang. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah Teknik Lalu Lintas ini yang pertama Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia tahun 2023, pedoman ini yang terbaru. Kemudian Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI, dan saya gunakan Perencanaan Pemodelan Transportasi Oviar Tamin. Baik, terkait teknik lalu lintas, biasanya saudara sering mendengar kalau ada di televisi atau media sosial ya, medsos, terkait rekayasa lalu lintas, pengalihan arus lalu lintas ya. Biasanya pada saat terjadi operasi ketupat misalkan mendekati hari raya, itu biasanya sering terjadi rekayasa lalu lintas. Atau bisa juga saat pergantian tahun, itu bisa menjadi ada proses rekayasa lalu lintas. Nah, kira-kira di sini rekayasa lalu lintas itu apa sih? Ada yang bisa memberikan jawaban? Bisa menjawab Bapak. Ya. Nama saya Muhammad Fikri Nur Lukman. Menurut saya, rekayasa arus lalu lintas adalah perencanaan arus lalu lintas yang bertujuan untuk pengamanan, pemantauan, dan pengalihan dalam pergerakan arus lalu lintas. Baik, terima kasih Mas Fikih atas jawabannya. Saya lengkapi di sini definisi dan ruang lingkup teknik lalu lintas adalah serangkaian usaha kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan fasilitas perlengkapan jalan, mewujudkan, mendukung, memelihara keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Nah, itu menurut Undang-Undang tahun 2009 nomor 22. Sedangkan dari sumber PKJI 2023 menjelaskan bahwa hasil interaksi antara transport demand, transport supply, karakteristik arus, dan kinerja ruas jalan hingga saat pengaturan fase sinyal, simpang, dan lain-lain. Nah, di sini pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan materi ya terkait kombinasi dua atau lebih faktor yang mempengaruhi lalu lintas. Nah, faktor-faktor itu ada faktor jalan, kendaraan, manusia, dan lingkungan. Adakah di sini saudara-saudara yang bisa memberikan contoh dari beberapa faktor ini? Ya. Saya Surniano. Surniano. Untuk prasarana itu seperti marka jalan,
rambu lalu lintas, dan alat pemberi isyarat lalu lintas. Baik, terima kasih Mbak Hanum. Tadi yang disampaikan adalah faktor, salah satu faktor. Adakah yang bisa menyebutkan faktor yang lain? Ya, silakan. Nama saya Adi Irma Jayanti, izin menambahkan dari segi sarana ada volume kendaraan berat, volume kendaraan ringan, volume sepeda motor, dan volume kendaraan tak bermotor, Pak. Baik, terima kasih Mbak Adi Irma. Nah, itulah materi yang saya sudah sampaikan minggu lalu, tentunya saudara sudah paham ya. Dan itu masih ada kaitannya dengan materi yang kita bahas minggu ini, yaitu konsep solusi dari permasalahan faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi. Yaitu solusinya adalah penyelidikan, tindakan secepatnya, dan perencanaan yang akan datang. Nah, di sini kita ketahui bahwa kapasitas jalan itu bisa mencapai kepadatan atau kepenuhan seperti ini, atau disebut dengan kejenuhan ya. Maka kejenuhan dari kapasitas jalan itu ada beberapa yang disebut dengan tingkat pelayanan. Kalau yang di sebelah kiri ini itu dia kapasitas atau derajat jenuhnya padat atau bisa mendekati buruk, karena di sini sudah mencapai tundaan dan kemacetan. Sedangkan yang di sebelah kanan ini kapasitas atau derajat jenuhnya cukup baik, begitu. Kita tahu untuk mengukur derajat kejenuhan itu ada rumus ya yang disebut dengan DS atau degree of saturation, atau di sini derajat kejenuhan, yaitu rumusnya Q dibagi C. Q adalah arus total dan C adalah kapasitas dalam satuan mobil penumpang per jam. Dan cara kita mengukur apakah kapasitas itu masih baik atau tidak, di sini kita bisa melihat tabel tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan di sini ada beberapa, ada A, B, C, D, E, F, hasil dari DS Q per C tadi. A di situ apabila DS-nya 0 sampai 0,15 ya, tampilannya adalah di gambar ini adalah tampilan tingkat pelayanan yang A. Artinya cukup baik. Kemudian yang B di sini 0,2 sampai 0,44 DS-nya, itu dia masuk kategori tingkat pelayanan B. Ya, di sini gambarnya yang ini. Dan gambar yang sebelah kanan di sini adalah tingkat pelayanan C. Apa itu tingkat pelayanan C? Di mana DS-nya berkisar antara 0,5 sampai 0,69, arus stabil. Kemudian di sini yang bawah di sini adalah gambar tingkat pelayanan D, E dan F. Kalau kita lihat di sini sudah mulai terjadi kepadatan. Maka untuk kapasitas nilai DS 0,7 sampai 0,8 itu kategori yang D, arus sudah mendekati tidak stabil. 0,85 sampai 1 dia E, tingkat pelayanannya terjadi kemacetan, dan lebih dari 1 dikategorikan F atau sering terjadi kemacetan. Nah, di sini itu terkait dengan kapasitas dan perhitungan tingkat pelayanan. Kemudian akan saya jelaskan mengenai jalan perkotaan dan simpang. Yang pertama, jalan perkotaan. Jalan perkotaan ada beberapa kode, yaitu 2 lajur 2 arah. Di sini disimbolkan 2 garing 2 undefined atau tidak ada median. Kemudian yang di bawah di sini ada 4 lajur 2 arah terbagi 4 strip 2 define, di sini ada mediannya, dan 6 lajur 2 arah terbagi, di sini ada median. Pada saat kita menghitung derajat jenuh sampai dengan mengetahui tingkat pelayanan ruas jalan, maka kita harus memperhatikan rangkuman prosedur perhitungan. Langkah pertama, data masukan, di sini kondisi geometrik, kemudian kapasitas, kemudian perilaku lalu lintas, dan menghitung hasil dari perilaku lalu lintasnya seperti derajat jenuh, ya, kemudian kecepatan waktu tempuh dan perilaku lalu lintas. Sedangkan untuk simpang di sini adalah simpul jalan raya yang terbentuk dari beberapa pendekat, di mana arus kendaraan dari beberapa pendekat bertemu. Nah, untuk simpang sendiri di situ ada lengan yang disebut dengan jalan utama. Ya, misalkan di contoh gambarnya adalah AC adalah jalan utama, dan di sini BD adalah jalan minor. Jadi ada jalan utama itu ada pendekat yang kita sebut pendekat A dan pendekat C, sedangkan jalan minor itu ada pendekat B dan pendekat D.
Nah, di sini setiap lengan atau pendekat itu memiliki beberapa pergerakan lalu lintas. Pergerakan yang pertama kita sebut dengan belok kiri atau left turn, disingkat LT. Lurus itu strike atau disingkat ST, dan belok kanan RT atau right turn. Untuk tahapan simpang di sini sama, saat kita akan melakukan perhitungan derajat kejenuhan dan tingkat pelayanan, maka langkah-langkahnya adalah data masukan, menghitung kapasitas, dan mengetahui perilaku lalu lintasnya, seperti derajat kejenuhan, tundaan, peluang antrian, dan perilaku lalu lintas, sehingga menghasilkan kesimpulan. Ya, baiklah, di sini penjelasan saya untuk memastikan saudara paham. Saya akan memberikan sedikit penguatan ya dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Misalkan dalam satu lengan simpang, di situ seperti yang saya sudah jelaskan ada pendekat ya. Satu pendekat itu ada berapa pergerakan? Apakah ada yang bisa memberikan jawaban? Permisi Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Resnandia Indaron Wikanto. Jadi ada 2 lajur di kanan dan lajur di kiri. 2 lajur kanan dan 2 lajur kiri. Oke, terima kasih Mas Nandia. Apakah ada saudara yang bisa melengkapi jawaban dari Mas Nandia? Saya izin menambahkan Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Jafar Zaki Pak. Menurut saya itu ada 3 Pak, yaitu RT, LT, dan ST Pak. Baik, terima kasih Mas Jafar. Jadi di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa arah pergerakan itu ada LT atau left turn, ST atau strike, dan RT adalah right turn atau belok kanan, lurus, dan belok kiri. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan. Apakah dari sini masih ada yang ingin bertanya terkait materi yang saya jelaskan tadi? Saya Pak Nisa Husna Resiana izin bertanya. Batasan nilai derajat kejenuhan untuk tingkat pelayanan yang dianggap layak berapa ya Pak? Batas nilai kejenuhan yang dianggap layak. Oke, terima kasih Mbak Husna. Terkait pertanyaan dari Mbak Husna tadi, berarti kita harus melihat tabel tingkat pelayanan. Nah, di sini ada tabel tingkat pelayanan. Untuk nilai derajat jenuh 0,7 sampai dengan 0,84. Itu di sini ciri-ciri arus lalu lintasnya sudah mendekati tidak stabil. Nah, di titik ini sudah mulai tidak stabil. Jadi batasannya adalah 0,7 nilai DS-nya, baru itu dikategorikan mulai tidak stabil. Begitu Mbak Usna. Baik Pak, terima kasih. Baik, apakah di sini ada yang mau ditanyakan lagi terkait penjelasan saya? Saya Pak, Iya. izin bertanya. Untuk perbedaan perhitungan ruas jalan dan simpang di langkah analisis yang mana saja ya Pak? Oke, namanya siapa Mbak? Karin Nur Fitria. Ya, terima kasih Mbak Karin. Terkait perbedaan antara perhitungan ruas jalan dan kapasitas, berarti kita harus melihat perbandingan antara proses perhitungan dari ruas jalan itu ada ya di sini langkah perilaku lalu lintasnya. Kalau untuk ruas jalan derajat kejenuhan yang dihasilkan, kemudian perhitungan waktu tempuh dan penilaian perilaku lalu lintasnya. Sedangkan kalau untuk di simpang, perbedaannya dengan ruas jalan adalah perilaku lalu lintasnya. Di situ ada perhitungan derajat kejenuhan, tundaan, peluang antrian, dan perilaku lalu lintasnya. Itu lebih banyak yang di simpang untuk hasil dikeluarkan. Ya, terima kasih. Di sini kalau sudah tidak ada maka lalu saya memberikan pembagian kelompok antara kelompok 1 dan kelompok 2. Maka tugasnya nanti misalkan di sini saya mempunyai simpang lengan 4 ya. Di sini ada jalan utama ya. Jalan utama kita sebut ini pendekat A dan C, dan jalan minor ini pendekat B dan D misalkan. Nah, saya ingin masing-masing kelompok nanti menjelaskan. Yang pertama ada kelompok yang atau perwakilan dari kelompok 1
ataupun 2 memberikan gambaran pengambilan data nanti ketika posisi simpang ada 4 mendekat atau 4 lengan, bagaimana kita akan mengambil data lalu lintas di simpang. Nanti saudara jelaskan di papan. Kemudian data yang diambil, misalkan yang diperlukan kalau untuk 4 mendekat ini ada tadi yang kita sebut dengan belok kanan atau RT lurus atau ST dan LT belok kiri. Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaannya adalah di setiap lengan atau mendekat berapa surveyor yang dibutuhkan, misalkan kondisinya seperti ini. Dan apa saja yang perlu dicatat, mungkin ada kelompok yang bisa memberikan penjelasan. Kelompok 1 atau kelompok 2 ya. Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Bisa dipaparkan di depan kelas siapa namanya? Pratita, Bapak, dari perwakilan kelompok 1. Oke, silakan. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, data yang bisa diambil dari suatu simpang dapat berupa geometrik jalan, volume lalu lintas, hambatan samping. Dan untuk menghitung volume lalu lintas dibutuhkan 24 surveyor dengan memasukkan data MC, LV, dan HV di setiap 15 menit. Di mana setiap jalan dibagi 2 lajur dan setiap lajur membutuhkan 3 surveyor untuk menghitung MC, LV, dan HV. Untuk menghitung 3 item RT, ST, dan LT. Begitu, Bapak. Oke. Terima kasih perwakilan dari kelompok 1 atas nama Mbak Pratita. Nah, di sini apa yang disampaikan Mbak Pratita tadi sudah cukup baik ya, bahwa atau yang dari kelompok 1 berdasarkan hasil diskusinya juga saya apresiasi bahwa data yang diperlukan adalah masing-masing pergerakan itu setidaknya ada 2 surveyor ya, 1 menggunakan sepeda motor dan 1 menghitung sepeda motor, dan yang lain adalah menghitung kendaraan berat dan kendaraan ringan. Maka di sini bisa disesuaikan jumlah surveyor, misalkan masing-masing lengan itu ada 6 surveyor, maka dibutuhkan 24 surveyor. Terima kasih. Nah, barangkali di kelompok 2 di sini belum menjawab. Kalau saya berikan pertanyaan untuk kelompok 2, bagaimana langkah-langkah analisis setelah didapatkan data-data yang sudah disampaikan tadi? Ada perwakilan yang bisa menyampaikan? Saya, Pak. Ya, perwakilan kelompok 2 atas nama siapa? Nama saya Alfiatus dari perwakilan kelompok 2. Izin menjawab berdasarkan MKJI, analisis yang pertama yaitu mengelola data masukan, menghitung kapasitas, dan menganalisis perilaku lalu lintas pada form 1 dan 2 sesuai MKJI. Baik, terima kasih jawaban perwakilan kelompok 2. Jadi langkah-langkah analisisnya adalah sesuai yang ada pada Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia tahun 2023 dan bisa juga mengacu manual kapasitas jalan Indonesia mengikuti form 1, 2, dan seterusnya. Ya, itu kiranya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk sebagai penutup saya simpulkan bahwa capaian pembelajaran data yang pertama, mahasiswa mampu mengambil pengambilan data di simpang maupun ruas jalan adalah yaitu berdasarkan masing-masing pergerakan setiap ruas jalan ataupun mendekat ya. Kemudian bagaimana menghitung kapasitasnya ya, dengan rumus ya, Q sama dengan atau DS sama dengan Q per C sehingga didapatkan nilai DS. Dan bagaimana mengukur tingkat pelayanan itu kita melihat pada tabel tingkat pelayanan A sampai dengan F tadi sesuai hasil perhitungan DS-nya. Itu yang saya simpulkan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya cukupkan materi hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melakukan survei di lokasi penelitian untuk project based learning kita mata kuliah dan akan dilakukan analisis perhitungannya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.